Ada apa ya tadi ya? Udah ada loh di otak gue. Apapun sekolahnya mungkin. Minumnya teh botol sosro. Nice. Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, gue Gege. Dan gue Theo. Seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, kita mau ngebahas tentang sekolah homogen. Karena kita berdua adalah lulusan sekolah homogen dan kebetulan orang tua kita dua-duanya juga berasal dari sekolah homogen. SMA ya, SMA homogen. Dan keempat dari kami sekolahnya berbeda semua. Nah, kemarin juga sempat ditunjukin tuh di video sebelumnya bahwa ada beberapa pendapat dari teman-teman kita berdua yang menyebutkan kira-kira sekolah homogen tuh kayak gimana sih. Betul. Gitu. Dari survei kecil-kecilan kita ya. Di Instagram. Betul, Terus betul. di video yang kemarin juga udah dibahas satu topik. Hari ini kita mau bahas topik kedua yang menurut kita Cukup menarik untuk dibahas karena tidak sedikit yang mikir kayak gitu. Topiknya adalah ini. Gue agak Berat ya bawahnya ya, Iya. rasanya kayak gimana gitu. Sebenarnya takut menyudutkan sekolah-sekolah yang sebenarnya mungkin nggak ada isu ini. Nah, gue sama Theo latar belakang SMA-nya kan tentunya berbeda, budayanya juga beda. Theo kebetulan adalah sekolah homogen yang kalau di luaran nggak santer tuh, Nggak santer. bau yang tema yang tadi dibahas itu. ya. Nah, kalau gue kebetulan emang ya sekolah kalau di luar tuh orang bilangnya tuh orang tuh santer lah mendengar bahwa oh sekolah ini tuh ada praktek seperti itu. Nah, kita mulai dari yang nggak ada bau dulu kali ya. Gue pengen tanya, Teh, dulu waktu di SMA pas lu baru masuk masih siswa baru, apa sih sebutannya kelas 1 tuh? Kalau di angkatan di sekolah lu? Kalau gue sebut ketahuan dong sekolahnya. Kayak semua sekolah sebutnya kayak gitu gak sih? Enggak Caang dong. kan? Hah? Caang kan? Caang. Lu gak disebut caang ya? Gue gak sebut caang gue. Calang gak juga? Oh, Ya ketahuan dong. hapus. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Gue dulu sebutnya caang. Jangan. Ketahuan Teh, jangan Udah ya. ketahuan banget ya. Hampir semua sekolah tuh kelas 1-nya punya nama dalam tanda kutip gitu kan. Betul. Nama yang paling umum mungkin calang atau caang ya. Iya. Kebetulan nama di sekolahnya Theo tidak umum. Anyway, terus waktu lo kelas 1 tuh dari SMA yang heterogen. SMP. SMP yang heterogen, masuk ke SMA yang homogen. Jadi kelas 1 tuh ada pengalaman-pengalaman yang lucu nggak? Kalau tentang topik yang ini, pengalamannya cukup menarik. Karena sekolah itu tidak terdengar akan senioritas ya. Maksud gue nggak santer terdengar bahwa sekolah A ini tuh ada senioritas gitu, nggak terdengar. Dan pas gue masuk, gue cukup kaget karena dari teman-teman gue yang udah di sana duluan, mereka tuh bilang, "Ntar lu siap-siap lu minggu-minggu pertama tuh capek banget." Kenapa sih emang ada apa? Ternyata ada ospek yang memang didesain untuk dilakukan pada waktu tertentu. Situ senioritasnya kerasa banget sih. Wah, abis gue. Dikenalin dengan budaya-budaya yang ada di sana, dan kalau misalkan gue ngelakuin salah, yang memperkenalkan itu senior tentunya, kelas 2, kelas 3. Dan ketika gue salah, gue dikasih hukuman. Push up lah, fisik push up lah. Sambil dikata-katain. Ada satu sesi lah ketika kita dikata-katain abis, lu lemah lah, lu cupu dah intinya gitu loh, dihabisin habis-habisan. Oh, dan gue inget nih, lu pulang ke rumah sedih bukan sih? Iya, gue pulang sedih. Kayak agak-agak down gitu gak sih? Pulang sedih, berangkat murung. Gila pak, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Karena jauh juga ya sekolah dari rumah. Jauh. Waktu itu 30 kilo kalau nggak salah ya. 25 kilo. 25 kilo. Mikir apa? Pilihan lu loh. Iya, pilihan gue sendiri memang. Mikir apa? Itu gue cerita ke teman-teman gue di kampus masih kayak, sumpah 25 kilo mana teh gitu. Jadi waktu kelas 1 tuh lu merasa diperlakukan tidak adil. Gue lebih ngerasa kayak, wah gila, nih gue hancur banget gue di sini. Stressful lah, itu yang gue rasain, stressful karena ke sekolah nggak ada tempat aman gue. Gurunya aja nontonin, lah, gurunya nontonin. Dan udah gini doang deh. Ngeliat kita dibentak-bentak tuh, dikatain lemah, jalan udah. Oke. Itu dari sekolah lo ya, yang tidak ada bobonya. Tidak ada bobonya. Nah, kalau sekolah gue tuh kan emang dari luar tuh, orang-orang luar tuh kebetulan kayaknya taunya emang sekolah gue tuh ya Kental lah ya, kental. Kacau. iya, kental gitu. Dan Ya, gue adalah anggota keluarga ketiga, kan kakak sepupu ada 2 orang Oh iya bener. dari situ. Silakan loh, nggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri. Rumah berempat sih gue tahu. Jadi gue tuh masuk ke SMA itu dengan kondisi kan gue nggak mau ya tadinya sekolah di situ. Tadinya gue mau sekolah lain yang sekolah heterogen, tapi terus habis itu nyokap tuh yang kayak
aduh di sana lebih mahal, Hmm. beda 5 juta gitu, di sana lebih mahal segala macam, kau masih punya ada gitu loh, atau beban anak sulung ya udahlah saya putuskan untuk bersekolah di sekolah itu yang saya sudah dengan pemahaman penuh gitu. Gue nggak bisa bilang tidak seburuk yang gue bayangkan sih Teh. Gue pikir karena SMP kita kan juga lumayan tuh, ada lokasi-lokasi gitu, ini lokasi nggak boleh kelas 1, ini lokasi nggak boleh kelas 2 gitu-gitu kan. Nah gue pikir oh nanti SMA kayak gini sama nih gitu. Enggak, ternyata nggak cuman itu gitu. Tapi by the way gue jadi inget, lo tau gak sih senioritas lo apa? Senioritas ya Senioritas pukul nih. Kalau gue ngeliat di film-film sih yang gimana? Yang pokoknya junior dihabisin lah. Junior dihabisin sama. Pokoknya junior tuh bukan manusia lah gitu. Siswa baru adalah mainannya siswa lama. Oke. Nah, itu kata kuncinya tuh sebenarnya. Gue bacain ya. Jadi senioritas itu kalau menurut KBBI itu ada 3 arti. Yang pertama perihal senior. Yang kedua, keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia. Lalu yang ketiga adalah prioritas status atau tingkatan yang diperoleh dari umur atau lamanya bekerja. Jadi dari tadi tuh 3 definisi ini itu mengatakan tentang pengalaman, lamanya bekerja, usia. Jadi kalau menurut gue, ketika ada yang duluan masuk dan ada yang belakangan masuk, di situ pasti ada senioritas. Tapi senioritas yang kayak mana gitu kan. Waktu gue SMA tuh ada satu semboyan yang sering dikatakan bahwa lo nanti juga nikmatin tapi ada waktunya. Berarti sebenarnya senioritas itu nggak cuma di sekolah ya? Di rumah pun senioritas. Iya, ya yang tinggal di sini duluan siapa? Kasihan deh kamu, paling junior. Waktu itu ada, jadi waktu pas gue masih, itu kayaknya seminggu, gue ospeknya seminggu juga apa gimana ya, gue udah lupa lagi, udah agak samar. Tapi ada satu senior gue, jadi gue tuh dianggap sama dia kebanyakan ketawa. Terus fast forward to sekarang, beberapa bulan yang lalu, di kampus gue ada salah satu dosen, profesor, udah cukup sepuh. Dosen ini negur salah satu teman sekelas gue. Dia bilang, kamu tuh saya lihat sering cengengesan di kelas, kamu tuh kayak nggak serius. Terus gue bilang, loh kok mirip ya gitu. Waktu SMA gue pernah ditegur karena gue banyakan ketawa menurut senior itu gitu. Terus ternyata pas udah kuliah S2 loh, gue kuliah teman-teman by the way, bukan S1, S2. Dan itu udah semester kedua gue yang negur dosen. Jadi kan gue berkesimpulan ya kayak, oh berarti sebenarnya waktu itu gue ditegur kayak gitu bukan karena si kakak itu ingin menjahati gue atau gimana gitu. Lebih ke karena emang mungkin gue ketawa tidak pada tempatnya. Nanti gak sih, mungkin gue emang porsinya terlalu banyak gitu. Kalau misalnya mau dibilang, SMA ini tuh gak enak deh karena banyak senioritas. Itu kembali lagi, senioritasnya kayak gimana sih? Gitu. Tapi kan jadi, kalau kita ngeliat gambaran yang lebih luas nih, kan jadi orang tuh banyak yang mikir kayak senioritas tuh buruk. Gimana tanggapan lu melihat adanya senioritas yang kurang baik? Itu perlu dibedain lagi tuh. Senioritas atau perundungan. Tahu perundungan gak? Bullying Bahasa Inggrisnya. Kita kenal dengan perundungan, atau kalau di kata bahasa Indonesia kalau mau diterjemahkan secara literal, penindasan. Jadi di KBBI itu kita temukan namanya penindasan. Nah, penindasan tuh boleh dibaca Teh. Kecil banget misalnya kalau baca. Atau dari kata dasarnya tindas. Itu artinya proses, cara, atau perbuatan menindas. Contohnya, kenyataan menunjukkan bahwa penindasan sesama manusia masih ada di bumi ini. Oke, berarti lebih ke negatif ya. Ketika kita udah taruh itu senioritas yang negatif, masuknya udah ke penindasan. Padahal kata senioritas itu sebenarnya nggak ada bau-bau negatifnya sebenarnya. Netral aja dia sebenarnya, bahwa ada posisi yang lebih duluan masuk, ada posisi yang belakangan masuk kan gitu. Secara praktek oknum-oknum tuh ada nih yang kayak gitu. Nah ini kembali lagi juga menurut gue peran sekolah. Kayak lu nih contohnya. Tadi lu cerita, gurunya ngapain pas ngelihat senior lo kayak gitu? Ini ngeliatin kan? Ngeliatin, nonton. Nah, mengawasi. Nggak tiba-tiba ada penindasan kan di sekolah lu, karena gurunya menurut gue kontrolnya mungkin cukup bagus. Tuh. Tapi berarti kalau misalkan di posisi gue waktu itu, gue harus coba melihat dari sisi lainnya ya. Maksud gue nggak cuman sekadar ini mau ngerjain doang gitu ya. Karena sebenarnya emang gue nggak bisa munafik sih. Emang pas waktu kelas 1 kita semua ngalamin pasti rasanya kayak aduh kok gue diginiin ya, tanpa disadari sebenarnya nanti ke depannya di aspek kehidupan lain ada juga kayak gitu.
di mana-mana lah lu kerja masuk ke satu perusahaan baru, lu jadi kacung kampret. Itu kan udah istilah umum tuh zaman sekarang. Oh, gue jadi kacung kampret nih gitu. Emang dengan lu SMA nggak ada senioritas, ntar kuliah udah pasti nggak ada. Ntar di kuliah nggak ada senioritas, emang kerja udah pasti nggak ada. Pasti ada terus ya. Pasti akan ada. Kalau konteksnya senioritas. Iya. Oke. Pasti akan ada terus. Jadi kembali lagi ke tujuannya sebenarnya buat apa gitu. Apalagi kalau misalnya yang kayak di sekolah lu nih, gurunya udah pasti involve kan dalam pembuatan kurikulum MOS-nya itu. Karena pas lu disiksa dia ngeliatin. Berarti kan dengan sepengetahuan dia dong, ya nggak sih? Berarti kan itu ada tujuan tertentu kenapa itu dilakukan. Dan pun masih ada yang melihatnya dengan cara yang berbeda ya. Iya, ada yang nggak suka. Ada kan, lu pasti punya temen dong yang pasti dong. kayak, udah ngapain sih ngomong itu sekolah gitu. Benar. Ada kan? Baru kita ngomongin beberapa hari yang lalu. Tapi gue mau nanya deh. Ini mungkin buat teman-teman yang nantinya akan menjadi tenaga pengajar ataupun mungkin ada yang sudah menjadi tenaga pengajar di sini ataupun yang pernah melakukan pendidikan ke yang lebih ini. Nah, sampai taraf mana sih kita melihat bahwa oh ini penindasan, oh ini enggak? Kalau bullying secara umum ya biasanya itu sesuatu yang dilakukan itu berdasarkan asas tidak suka dan dibuat supaya orang lain itu tidak nyaman. Kalau misalnya menurut gue senior di sekolah lu mungkin tidak ada tujuan yang kayak ayo gue pengen nih anak kelas 1 tersiksa gitu tanpa ada tujuan yang lain gitu. Pasti ada tujuan yang lain, tujuan yang entah untuk bikin lu tahan banting, entah untuk bikin lo jadi laki banget, entah untuk bikin lo apa gitu. Tujuannya tuh mungkin sebenarnya baik, tapi eksekusinya ini yang dilihat sama orang-orang bisa berbeda-beda, baik, bisa enggak gitu. Kalau dari yang kita lihat, dari praktiknya susah ya berarti? Pas ngalamin pasti susah, gue yakin itu pasti susah banget. Karena gue juga ngalamin kan, dan itu pasti susah juga. Susah banget kayaknya rasanya pengen bangun tuh udah gak enak gitu. Bener, mau tidurnya gak enak lu. Pegel-pegel ya? Pegel-pegel, mau tidur pegel-pegel, mau bangun nempel. Kayak gak enak gitu, gak nyaman gitu. Pas ngejalanin pasti gak nyaman. Cuman memiliki support system, memiliki lingkungan kayak keluarga yang ngertiin, ngebantuin. Kayak dulu nih contohnya, kan lu sama mama tetap dikasih bekal. Contohnya kayak gitu loh. Simple things aja kayak gitu. Dibikinin kopi. Oh iya. Kacau. Iya dulu gue pernah jadi pulang malam. Gara-gara ospek tuh gue pulang tuh sampai rumah jam 8. Oh yang lo harus ngerjain sesuatu lagi. Iya. Gue pulang jam 8 belum mandi ya, belum makan, belum menenangkan diri setelah tadi gue habis di sekolah gitu kan. Jam 9, jam 10-an lah gue baru mulai ngerjain tuh. Dimana jam 3 gue udah harus berangkat. Jadi gue stres banget kan tuh. Pundung lah kalau orang Sunda bilang pundung. Nyokap datang bawa kopi. Nih kopi. Oh iya. Gue butuhnya yang lain. Butuhnya dikerjain dong tugasnya. Gue inget tuh momen itu, waktu itu gue sebel. Kayak si mama tuh adik kamu kasihan, stres berat gini gitu. Terus gue kayak ya waktu kelas 1 gue gak bangun jam 3 pagi sih. Tapi ya gak gitu juga dong. Semua kepahitan atau kemanisan yang kalian alami pada saat kalian masih kelas 1 ada tujuannya, dan tujuannya beda-beda. Kalau di sekolahnya Theo, tujuannya? Kalau gue nggak salah ya, itu mampu bekerja di bawah tekanan. Ya lu di sini cowok semua, mesti bisa bekerja dalam tekanan, mesti solid, gitu-gitulah. Kalau di sekolah gue memang itu semua tuh dilakukan biar semuanya sama rasa sama kata gitu loh, Teh. Kayak jadi semuanya ngerasain. Senasib sepenanggungan. Senasib semuanya ngerasain sehingga akan lebih kekeluargaannya tuh di situ gitu loh, satu sama lain, apalagi satu angkatan. Hubungan ke senior juga setelah selesai semua penderitaan dalam tanda kutip itu tuh ada manisnya. Semua tujuan itu kan beda-beda gitu, dan kalau misalnya memang menurut teman-teman kayaknya gue bisa deh mencapai itu semua tanpa melewati senioritas yang gak enak gitu. Ya mungkin emang berarti sekolah-sekolah yang mendengar ada senioritas ini tuh nggak cocok buat teman-teman gitu. Bisa jadi emang bukan di sini tempat teman-teman gitu. Karena kan memang sekolah itu bakal bagus ketika siswanya menjadi berhasil ya. Sekolah mau dibilang sistemnya jelek, mau dibilang pengajarannya jelek pun bisa jadi bagus ketika anaknya ini ada yang berhasil gitu kan. Gitu. Jadi cocok-cocokan sih ya, cocok-cocokan. Kalau lo emang nggak mau sekolah di sekolah yang kayak gini, ya enggak juga nggak apa-apa gitu, nggak sekolah di sekolah yang seperti kami berdua gitu. Cuman kalau buat gue sih secara pribadi, kayaknya sih kalau di sekolah lain, apalagi sekolah heterogen yang nggak bisa didapat, itu cewek semuanya tuh Teh. Iya sih, benar. Jadi sih. kayak Feel itu beda banget. Rasa bahwa ketika kita ngumpul satu angkatan tuh cewek, bukan satu angkatan, bahkan kan tiga angkatan ngumpul cewek semua tuh rasanya beda banget. Benar. Beda banget, dan jadi kayak kita perempuan tapi harus function
seutuhnya, harus function 100% seperti sekolah-sekolah heterogen lain, sekolah-sekolah lain yang biasa gitu. Dalam berdinamika di sekolah itu juga lucu lagi kan, kayak santai aja gitu. bener. Bener-bener kayak udah nggak ada jaim. Tentunya mau jaim sama siapa ya kan. Iya, betul. Nah, wah lucu lah Teh. Ketika gue sama teman-teman SMA gue, nakal, ini nakal banget nih. Udah gak ada yang dijaga lagi ya. Udah gak ada yang dijaga Apalagi yang mau dijaga. Kalau sama teman-teman kuliah gue, walaupun cowok semua juga, beda rasanya. Tapi sama-sama ada positifnya. Mayoritas cowok di kampus. Iya kampusku mayoritas cowok. Iya, kampusku mayoritas cewek. Iya, nggak jauh-jauh lah ya. Aku sekarang S2 16 orang, 15 cewek, 1 cowok. Kalau gue boleh tarik kesimpulan nih, berarti kita tidak boleh anti dengan kata senioritas. Gue nggak bisa bilang bahwa senioritas itu sepenuhnya baik, karena itu kan tergantung sama motif dan tujuannya ya. Bisa jadi malah mengarahkan ke perundungan, karena itu adalah bagian dari kehidupan ini ya, terjadi di lingkungan hidup kita gitu. Mau di SMA lu nggak mengalami itu, nanti kuliah juga belum tentu nggak mengalami. Yang tadi gue bilang, ketika nanti lu kerja juga belum tentu nggak mengalami gitu. Mau melewati kayak gimana pun tuh, menurut gue pasti akan ketemu ujung-ujungnya at one point of your life lah gitu. Pasti akan ketemu. Kameranya mati guys. Berubah ya. Kameranya mati. Jadi ini lanjut pakai device lain. Ya, kesimpulannya berarti itulah ya kurang lebih ya. Jadi kayaknya udah tercakup semua udah sih tercakup tadi. semua tadi ya. Cuman ini gue jadi ada pertanyaan besar nih sebelum kita menutup video ini ya. Ini plot twist buat lo. Tapi terus kalau misalkan udah nyampe ke arah penindasan, kita harus apa dong? Ntar aja lah kita bahas lain waktu ya. Kalau misalkan memang menarik untuk dibahas, boleh dikasih komentarnya di bawah sini. Asik, keren banget gak sih gue? Ya boleh dikasih komentar di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada yang mau kasih ke email, boleh banget ke email kita yang ada di description. Boleh kalau misalnya masih mau nanya-nanya lebih lanjut. Ada beberapa hal mungkin yang nggak bisa kita ceritain di video karena masalah confidentiality. Kita nggak bisa terlalu vulgar. Ya, kita nggak bisa terlalu vulgar juga di video. Gitu. Sekian dulu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung pilih sekolah. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk stay di rumah aja. Dan kalau memang teman-teman terpaksa banget harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan biar bersih dari kuman. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka video dari kami. Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya nih Sibling Sableng nih. Terus dinyalain notifikasinya biar teman-teman tuh tetap update dengan video-video baru dari channel Sibling Sableng. Oke, gitu aja kali ya. See you on the next video. Bye-bye.